Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan saat ini. Biarlah senantiasa hidup kita, hati kita hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan saja. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya.
bersyukur Tuhan, mempunyai Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah terus Tuhan ajari kami Tuhan untuk lebih dalam lagi dengan Engkau Tuhan, semakin mengerti Tuhan akan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah terus Tuhan hidup kami Tuhan selalu bergairah kepada Engkau Tuhan. Biarlah perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan terus kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan hanya untuk kepujian dan kemuliaan Nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka
Shalom, Jemaat GBI Elim, Yanip 05, Surya Kusuma yang dikasihi Tuhan, juga yang kami kasihi. Puji nama Tuhan, kembali kita diberi kesempatan untuk membahas firman Tuhan, ya, melanjutkan minggu yang kemarin. Kalau minggu yang kemarin adalah orang Kristen yang mengenal Yesus dalam tubuh daging, yaitu Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu, yang tertera di Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, di mana Tuhan saat itu banyak sekali melakukan mukjizat-mukjizat duniawi, saudaraku. Dan kalau kita fokusnya ke situ, maka kita pun akan banyak terfokuskan kepada hal mukjizat dan berkat-berkat duniawi atau berkat bendawi. Nah, untuk kekristenan yang kedua, tipe kedua adalah orang yang mengenal Kristus setelah bangkit dari kematian. Nah, inilah yang seharusnya kita kenal, ya, kenal secara Yesus telah bangkit dari kematian, ya, dikenal sebagai Roh Kudus, Roh Kristus sendiri yang telah bangkit. Nah, bacaannya ada di Lukas 24 ayat 30 sampai ayat 35. Demikian saya bacakan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Jadi dengan jelas, saudaraku, tanda yang pertama, ya, kita mengenal Kristus yang telah bangkit adalah berkobar-kobar hati kita, bergairah, saudara, baik kepada firman Tuhan, ya, logos maupun rema, ya, rema maupun logos, bergairah, saudara. Jelas ada sesuatu yang beda sekali, ya. Sebelum kita mengenal Kristus yang telah bangkit, kita membaca cenderung ngantuk, saudara, ya, dan bisakah atau tidak ngantuk, tidak mengerti maknanya, saudara, ya. Jadi hanya kisah cerita sejarah, ya, kisah tentang mukjizat, ya, tapi nggak ngerti makna sesungguhnya daripada Injil yang sejati. Nah, setelah kita mengenal Kristus yang telah bangkit, nah, selanjutnya kita akan benar-benar, ya, sampai saat baca firman Tuhan lupa tidur, saudara, ya, sampai larut malam menjelang pagi. Kenapa? Benar-benar Tuhan membukakan, ya, rahasia firman-Nya kepada kita semua yang mengenal dia yang telah bangkit itu. Jadi tanda pertama, gairah, ya, berkobar-kobar, saudara, hati kita dengan pribadi Tuhan maupun dengan firman-Nya. Nah, tanda yang kedua, saudara, di ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Nah, dua orang murid ini, saudara, waktu di pasal 24 ayat 13 itu disebutkan
pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah, 2 orang ini sebelum mengenal Kristus yang bangkit, mereka itu membangkang, saudara, tidak taat. Yang seharusnya Tuhan menghendaki mereka kumpul di Yerusalem, tapi 2 orang murid ini justru menjauh dari Yerusalem. Nah, setelah kenal Tuhan yang bangkit, mereka segera kembali ke Yerusalem. Jadi ada pertobatan, saudara. Ada ketaatan, ya, yang tadinya suka membangkang, milih-milih firman, ya, selanjutnya akan taat. Apapun yang firman katakan, ya, kita akan mentaatinya. Ya, tidak pilih-pilih firman. Ya, tidak pilih-pilih firman, tetapi benar-benar mentaati secara sepenuhnya. Nah, itulah tanda yang kedua, saudara. Nah, tanda yang ketiga disebutkan di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Nah, tanda ketiga ini juga penting sekali, saudara. Yaitu apa? Suka berkumpul, saudara. Berkumpul bersaksi tentang Yesus yang telah bangkit. Bukan berkumpul untuk menggosip atau berbicara tentang hal-hal yang duniawi, ya, atau hal-hal berkat dunia, bukan, tetapi tentang hal-hal kebangkitan Kristus, bahwa Kristus adalah telah hidup, bangkit dari kematian. Ini benar-benar berkumpul yang bersaksi tentang hal tersebut yang rohani itu. Karena kekristenan ini sebetulnya intinya adalah kematian dan kebangkitan Kristus, saudara. Bukan masalah berkat-berkat dunia. Berkat dunia itu otomatis, saudara. Ya, pasti Tuhan akan mencukupkan kalau kita mau sungguh-sungguh bekerja. Ya, sambil terus ingat akan Tuhan, pasti Tuhan cukupkanlah, saudara. Ya, jadi jangan terganggu atau tergiur oleh iming-iming tentang berkat-berkat dunia. Ya, tapi fokuskanlah, ya, kalau benar-benar kita mengenal Kristus yang telah bangkit, kita akan menjadi orang yang menghargai sekali, ya, kematian dan kebangkitan Kristus. Karena kekristenan sebenarnya intinya hanya di situ, saudara. Ya. Tanpa kebangkitannya kita jelas, ya, menjadi anak Tuhan yang loyo. Ya. Karena salah satu aspek, ya, Tuhan bangkit dari kematian, ya, dia naik ke surga, turun ke dunia, sekarang masuk, ya, ada di dalam hati kita. Nah, untuk apa ada di dalam hati kita? Ya, salah satunya adalah supaya kita bisa, ya, berserah kepada Dia, memampukan kita mempraktekkan apa yang Dia ingin kita praktekkan. Dan juga dengan adanya kebangkitan orang mati, maka kita pun pada saatnya nanti akan dibangkitkan, ya, untuk memperoleh tubuh yang rohani itu. Nah, sebetulnya kuncinya di situ, saudara. Ya. Jadi masalah berkat itu adalah sarana, bukan tujuan, saudara. Ya, tujuannya adalah hal-hal rohani, ya, yaitu Kristus yang telah bangkit. Bukan Kristus, memang itu Kristus pernah hidup di dunia 2000 tahun yang lalu, itu betul, saudara. Tetapi itu baru pembukaannya. Ya, memang pengajarannya benar, tapi pelaksanaannya ada di surat, ya, baik di surat Roma, surat-surat Efesus, Filipi, dan seterusnya. Nah, itulah yang harus kita perhatikan, ya. Jadi jangan sampai kita melenceng atau terbawa arus,
Ya, kalau sampai terbawa arus, maka kekristenan kita menjadi kekristenan yang masih zaman perjanjian lama, ya, fokusnya ke arah materi, ya, ke arah, ya, kalau taat diberi berkat, kalau tidak taat dikutuk. Kalau sekarang enggak, saudara, ya, Kristus telah mati bagi kita, ya, segala sesuatunya telah diserahkan kepada kita. Nah, tinggal kita nikmati, ya, bersama Roh Kudus, dan juga praktekkanlah, ya, dalam keseharian kita apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena dengan kematiannya di kayu salib, seperti di Yohanes 19 ayat 30 dengan jelas, telah selesai. Ya, maksudnya Kristus telah selesai menyelesaikan segala sesuatunya yang diperlukan oleh anak-anak Tuhan yang percaya ke dalam namanya. Dan puncaknya adalah kebangkitannya, dan dia turun mengutus Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita masing-masing. Itulah, saudaraku, ya, harus diingat selalu, kekristenan adalah Kristus yang telah bangkit, telah mengalahkan maut. Ya, jangan sampai kita fokusnya kepada hal-hal, ya, waktu Yesus hidup di dunia. Ya. Saat itu, ya, saudaraku, di Yohanes 6 ayat 24 sampai 29 pun Tuhan sudah ngomong, ya, ngerti kamu mencari aku karena kamu makan kenyang dan gratis. Ya. Carilah atau kerjakanlah, usahakanlah untuk makanan yang tidak binasa, yang akan diberikan oleh anak manusia. Nah, mereka bertanya, apa saja yang diperlukan untuk mengerjakan kehendak Bapa? Yesus menjawab, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu Mesias Juru Selamat. Nah, itulah, saudaraku, dengan kata lain, jangan fokus kepada hal-hal mukjizat dunia, mukjizat materi, tetapi fokuskanlah kepada mukjizat rohani, di mana iblis nggak bisa meniru, saudara. Ya, kalau mukjizat duniawi, iblis mampu meniru, saudara. Tapi ini tidak bisa, hanya Yesus Kristus Tuhan yang bisa mempraktekkan mukjizat rohani ini. Ya, terima kasih. Demikian firman Tuhan, dan kita tutup dengan doa. Telah hamba sampaikan isi hatimu, ya Tuhan, di mana kau menghendaki agar orang percaya mengenal Engkau setelah Engkau mati dan bangkit dari kematian, dan percaya bahwa Engkau telah mengalahkan maut, sekarang ada di dalam hati kita masing-masing, hati kami masing-masing, ya Tuhan. Kami percaya juga untuk selanjutnya Engkau juga terus menuntun, membuka pribadimu kepada kami masing-masing yang telah mendengarkan firman-Mu ini, ya Tuhan. Kami percaya karena Engkau pun rindu bersekutu secara pribadi dan rindu dikenal oleh kita, oleh kami masing-masing. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.